Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Mbak Ibu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah bima ta'maluna khabir. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim.
Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita atau takmir kita atau garil kita yang sudah mengimami sholat maghrib kita, Bapak Ibu, mudah-mudahan sholat yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena Bapak Ibu sudah melapangkan waktu sekaligus melapangkan hati untuk mengikuti majelis ilmu kita atau kajian rutin kita malam kini kok. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang lapang, rasaki Bapak Ibu dilapangkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, ini sehat saja Bu. Bapak ini sehat Pak? Walaupun ada nama aku sehat kan. Allah karim. Bapak Ibu, waktu kita kurang lebih 30 menit. Nanti kalau ada waktu 5 menit kita persilakan untuk bertanya. Malam gini kok Bapak Ibu kita berada pada tanggal 1 Muharram. 1447 Hijriah. Ambo secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan tahun baru Islam ini menjadikan kita lebih baik ke depannya. Amin Allahumma. Pak Ibu yang muliakan oleh Allah SWT, kalau tahun baru Masehi biasanya kan pertumbuhan malam. Yaitu tidur jam 2 malam. Ya Bu. Ada nanda menyiapkan kayu bakar untuk membakar ikan, untuk bakar ayam. Itu Bu. Tapi kalau tahun baru Islam mau dia tidak tahu sesuatu. Itulah kelebihan orang Islam. Awak kau lebih suka membangun punya orang daripada punya awak surah. Lah biasa Pak. Baik yang dimuliakan Allah SWT. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu, hijrahnya itu bukan di bulan Muharram. Tapi bahwa bulan Muharram itu disebut bulan hijrah. Satu, ini perlu Pak Ibu ketahui, karena berpindahnya angka dari angka 1446 menjadi angka 7. Itu menghuni disebut tahun hijrah, bulan hijrah.
Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi perpindahan mangko itu disebut hijrah. Sajalah Bapak Ibu tadi dari rumah berjalan kaki, bahonda, bauto menuju ke surau, menuju ke masjid, menuju ke musala, maka itu namanya hijrah. Dari mana hijrah? Dari rumah ke musala. Beku selesai sholat isya, pulang balik ke rumah. Itu namanya hijrah. Taruh itu Pak Ibu 1 hari dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah, dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, dari rumah ke pasar, pasar ke rumah. Hijrah terus setiap perbuatan kita. Akhir dari hijrah kita besok pindah alam. Dari alam dunia hijrah ke alam kubur. Tetangga awak lah do hijrah, ya kan? Kadang ada Pak Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si A bin B telah berulang ke rahmatullah. Hijrah. Belum lama ini kita dengar, ya kan? Ada ustaz-ustaz kita yang baru saja pergi menghadap Allah. Itu hijrah. Tanggal 10 Zulhijjah 6 Juni hijrah pula Dr. Muhammad Yahya Waluddin. Itu Pak Dam. Dulu kan pernah diundang ke Masjid Al-Rasul dulu. Kalau Pak Ibu pai dulu ceramah tabligh akbar dulu. Tahun berapa itu? Tahun 2021-an kurang lebih. Hijrah. Tapi hijrahnya beliau Bapak Ibu mulia. Baku dikecil mulia Bapak Ibu. Dari kecil, dari nenek. Itu nenek. Apa beliau? Dari lahir Bapak Ibu orang tuanya kafir, Kristen. Sampai tahun 2006 masih kafir aja baru. Kemudian masuk tahun 2006 Bapak Ibu Dr. Muhammad Yahya Waluddin hijrah dari Kristen pindah ke Islam. Hijrah. Dari tahun 2006 sampai tahun 2025 masih istiqomah hijrah dalam Islam. Singkat cerita Bapak Ibu, subhanallah, kalau ambo secara pribadi iri mana ke beliau. Bahkan kok bisa itu di bulan mulia, bulan Zulhijjah, di hari mulia tanggal 10 Zulhijjah, sekaligus harinya hari Jumat. Meninggalnya di atas mimbar Jumat dalam kegiatan yang mulia menyampaikan khutbah Jumat. Subhanallah. Kok Islamnya tidak dari lahir Bapak Ibu? Merinding awak mendengar berita pertama Bapak Ibu. Lain sabar kira Bapak Ibu. Subhanallah. Artinya apa? Kalau beliau meninggal ketika khutbah Jumat, sudah pasti kita bisa menjamin bahwa meninggalnya tanpa beban keterpaksaan. Orang bahasanya Bu, sedang khutbah Jumat. Maka dikategorikanlah dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya tenang meninggal Pak, mutmainnah.
Subhanallah Pak Ibu, itu yang luar biasa. Awak dari lahir Islam taba'ala biswa. Bang kok bisa begitu Bu ya? Awak bisa nak kira-kira Bu ya? Bisa nak kira-kira Bu? Bisa. Gimana caranya Bu ya? Ikuti sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, matan nas, meninggalnya seseorang atau manusia, bima ya'ishu, tergantung hobi atau kebiasaannya. Jadi kalau Bapak Ibu hobinya sholat, yo jadi hobi sholat tuh Bapak Ibu. Terasa di Ibu sholat hobi, Bu. Allah terasa di Ibu sholat hobi, lain. Berzikir hobi lah terasa. Kan sholat lah. Kalau nak tarasu dia Bapak Ibu solat pun menjadi hobi Bapak Ibu, maka insyaallah Bapak Ibu diko meninggalnya sedang solat. Seindah-indahnya salah peso. Beliau pernah menyampaikan dulu, Dr. Muhammad Yahya Al-Noni, carilah videonya sedang beredar gini. Dalam penyampaiannya, saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran Islam sampai saya mati. Hironya mati baru selesai. Banyak orang mengambil Ibu, diteror Allah, dibegal di orang di jalan Allah. Masuk pistolku kamu jual buat tinggal ditembak Allah lah. Terakhir matinya di atas mimbar Jumat. Subhanallah. Dan itu sejarah Bapak Ibu. Satu-satunya di dunia mulai dari masa Rasulullah sampai tahun 2025, satu-satunya mantan pendeta yang meninggalnya di atas mimbar Jumat ketika menyampaikan khutbah Jumat dan bertepatan dengan 10 Dzulhijjah. Di tingkat dunia Bapak Ibu. Allah karim. Itu makanya dunia gempar sampai ke pendeta-pendeta komentar. Tapi apa daya, komentar para pendeta itu tak ada gunanya. Mereka mengutuk, mereka menghinakan, mereka merendahkan. Tak ada guna komentar para pendeta. Yang berguna itu adalah komentar baik dari para umat Islam. Bapak Ibu boleh cari di TikTok Ambo tuh, ABTV berbagi. Penontonnya 1 miliar lebih. TikTok Ambo tuh. Ambo memposting tentang Yahya Al-Noni. Carilah TikTok ABTV berbagi. 1 miliar lebih penontonnya. Dan mereka menyerang Ambo. Sampai detik ini masih diserang dengan komentar-komentar yang tidak baik. Harusnya Bapak Ibu masuk ke TikTok Ambo tu tolong lama saya kata wani yang saya satu Ambo sudah saya melawan. Baik Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Baik, malam ini kok Ambo ingin mengajak Bapak Ibu hijrah kita itu hijrah yang istiqomah sebagaimana almarhum sampai mati. Dan kita juga istiqomah hijrahnya untuk lebih baik sampai kita meninggal dunia. Baik yang dimuliakan Allah SWT. Kita melihat kepada pesan Allah surat Al-Hasyr ayat 18 yang kita baca tadi. Tapi di ujung ayat tadi Ambo baca 2 kali. Ada yang khabirun bima ta'malun, ada yang bima ta'maluna khabir. Kedua itu ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu, hijrah itu artinya pindah.
Artinya pindah. Hijrah Rasulullah, ingat hijrahnya Nabi Muhammad SAW berbeda dengan hijrahnya kita. Kalau hijrahnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu, al-intiqalu, coba minal makani wahidin ila makanil itu hijrah Rasulullah. Kalau Rasulullah hijrahnya Bapak Ibu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kalau hijrah Rasulullah. Dari mana Rasulullah pindah? Dari kota Makkah kemana? Ke kota Madinah. Bapak Ibu tahu nggak alasannya kok Rasulullah pindah ke Madinah? Ya Pak, mengapa Rasulullah pindah ke Madinah? Nah, kamu berjalan. Rasulullah itu dulu menyampaikan dakwah hanya satu yang disampaikan. Apa itu? Tauhidullah, kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Salamu tibu balik tahun. Barang di kota Makkah, Bapak Ibu, hanya majal la ilaha illallah saja. Alun-alun kini wak baraja sholat, baraja puasa, baraja haji, baraja zakat. Alun-alun cik senyo menyampaikan la ilaha illallah. Sama. Kurang semangat. La ilaha illallah. Kalimat itu saja 3 kali tahun dulu. Sembahyang. Cie kalimat konan kali sampaian 3 kali tahun tu Bapak Ibu tantangannya nyawa. Dan menteror Rasulullah itu bukan orang jauh Pak. Mama Azizah. Dan tidak menerima kalimat la ilaha illallah itu bukan orang lain Bapak Ibu. Termasuk mamanya surau. Siapa mama itu? Umar bin Khattab. Itu penentang pertama itu. Sampai Umar bin Khattab Bapak Ibu mohon maaf cakap pernah beberapa kali mencoba merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Sebenarnya kali bunuh Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, memang Allah punya kuasa Bapak Ibu. Singkat cerita, karena kondisi mode itu ada teror. Kalau kini namanya kriminalisasi, ada intimidasi. Jadi kalau ada ustadz diteror, ya kan? Ustadz mau dibunuh, imam mau dibunuh, imam diteror, garin diteror, segala macam tokoh-tokoh agama mau dibunuh, mau diteror. Itulah saja dulu nado. Lebih baik lo Rasulullah SAW lah. Kalau kini lain bisa melapor waktu aparat. Dulu kamu melapor. Ini baik tentang Rasulullah SAW. Jadi tidak usah kacangan awak kalau ada orang tidak suka ke ustaz, tidak suka ke imam, lah biasa. Sedang Rasulullah sedang ditantang juga. Baik ini dia kena Allah SWT.
Dan kondisi mode itu Rasulullah hijrahlah ke Madinah, berangkatlah kepada orang-orang yang sudah mengikut kepada Rasulullah. Orang-orang yang sudah percaya kepada Allah dan Rasulullah tadi, itu namanya kaum muhajirin. Apa namanya, Bu? Muhajirin. Itu makanya di komplek-komplek biasanya kalau nyotagaan musola, nyotagaan masjid biasanya dibuat nama musola masjidnya al-muhajirin. Kalau lado nama al-muhajirin itu biasanya di komplek itu banyak orang pendatang. Itu biasanya. Ayo imulah Allah SWT. Tiba di Madinah tadi Rasulullah disambui. Jadi orang Madinah itu Pak Ibu lebih mencintai Rasulullah daripada orang Makkah. Tiba di Madinah itu disambut di orang Madinah. Sambutannya sambil membaca sholawat orang Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaika salawatullah alaik. Jadi disambut salawat Pak Ibu. Tapi hebatnya lagi Pak Ibu, orang Madinah tidak hanya menyambut. Orang Madinah memberi hadiah kepada Rasulullah. Hadiahnya diagihlah, disiapkanlah oleh orang Madinah tapak tanah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, jadi setiap orang itu menawarkan, ya Rasulullah, aku ada tanah ya Rasulullah untuk engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ada tanah untuk engkau ya Rasulullah. Orang Madinah itu menawarkan kepada Rasulullah SAW. Tapi apa Bapak Ibu? Jawab Rasulullah, mohon maaf wahai saudaraku, ambo kamari tidak mencari tanah. Bu, alai jaleh toh. Rasulullah merantau nak cari tanah. Tak kaji orang Madinah. Kecil orang Madinah. Ya Rasulullah, kami bangga kepada engkau. Itulah sebabnya kami memberikan hadiah kepada engkau. Jawab Rasulullah berikutnya, wahai saudaraku, wahai kaum muslimin, kaum ansor, tunggu beko dima onta ko baranti, mangko itulah tanah nan ambo tarimo. Rasulullah kan jonta, tidak jonto dulu nama jadi. So, tuan nak dulu. Jonta, kironya baranti lah onta tu. Duduknya di atas tanah tu, maka ditampek onta tu tadi, itulah tanah yang dibangun dengan Masjid Nabawi ini. Jadi tanah tu Bapak Ibu dibangun masjid. Itu maknanya Bapak Ibu, kalau wak merantau kama saja wak baik, kok indah mana kamu membangun masjid awak seindah-indahnya meramaikan masjid. Awak sudahlah pendatang, bu, ke masjid. Aduh, itu sih kok. Mau ramai kan? Allah. Akhirnya Bapak Ibu, sedang Rasulullah saja pai merantau tunan patamu tujuannya bahwa bisa membangun masjid.
Tapi alhamdulillah banyak orang awak merantau ke Jakarta, merantau ke Malaysia dan lain sebagainya. Ketika mereka berhasil, mereka membangun masjid atau surau. Tapi ada orang awak Pak Ibu di Jakarta, ala berhasilnya bangun gereja. Mana tak gaji baji? Allah karya carilah juga ditanya siapa orang awak yang membangun gereja di Jakarta. Kau dibaca. Siapa nama bayar? Kamu baca lah, ikut tu direkam aja. Allah karya. Baik yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bakok masjid dibangun. Ternyata baik Rasulullah punya konsep. Tujuan membangun masjid itu pertama, la ussisa illa ala taqwa. Dibangunnya masjid itu kecek Rasulullah, fondasi utamanya, dasar utamanya karena ingin ambo membuat umatku takwa kepada Allah. Jadi masjid itu apa Ibu? Supaya bertak, bukan sampai main handphone, bukan sampai main internet. Kau lagi wifi gratis, wah ini sih, sholat indah, bu, lihat dulu itu kok, tidak. Allah. Mohon Bapak Ibu, pemerintah tak salah memberi masjid musala wifi gratis. Tapi yang salah kita pengurus masjid dan musala, kenapa membocorkan password wifi gratis? Oh mohon Pak ya, tidak di situ, tapi yang lain. Situ kan tidak ada. Tidak ya. Dan ingat Bapak Ibu, kalau masjid itu ada wifi gratis, kemudian dipergunakan untuk yang tak baik, maka masjid menghasilkan dosa, bukan lagi pahala. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Pakai wifi gratis untuk main game online, untuk main judi online, untuk menonton nanda elok, mangko masjid setiap detik, setiap menit, setiap jamnya menabung dosa. Terus melihat siapa yang menanggung dosa? Pengurus masjid. Hati-hati Pak. Kau menapa ya? Itu makanya harus kita pantau, harus kita awasi kalau ada masjid kita, mushola kita dipasang wifi. Sekali lagi, pemerintah tak salah karena pemerintah memberikan program baik. Tapi yang salah, wifi gratis lepas kontrol. Dan kita yang tahu sampaikan supaya kita lepas juga dari dosa. Misalnya pengurus mushola nih, jadi wifi gratis. Lepas kontrol, kamu tahu lepas kontrol, kamu harus menyampaikan kepada pengurus. Tarimo tidak ditarimo pengurus itu urusan pengurus. Yang penting kamu yang tahu sudah kamu sampaikan dan itu kewajiban kamu. Tidak ditarimo silakan, kamu tidak langsung. Tapi kalau kita diam membiarkan kondisi itu, maka dosa kita dapat juga. Bu, legan nih. Allah cari 5 menit lagi dulu. Belum sampai ke kaji ya. Allah. Baik yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa konsep hijrah kita? Konsep hijrah kita Bapak Ibu untuk tahun besok itu mulai malam ini. Satu, besok tanggal 1 Muharram. Mulai dari sekarang maghrib terhitung. Kita dianjurkan untuk siyamu fi awali syahril muharram litahrim syahril muharram. Kita dianjurkan puasa besok, hari Jumat. Puasa Ibu ya. Apalagi hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan oleh
Allah. Yang kedua, sebagai poin kita memperoleh hijrah yang sederhana, pada tanggal 10 Muharram kita dianjurkan juga berpuasa. Kata Rasulullah SAW, siyamu yaumi Asyura tukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa pada tanggal 10 Muharram bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Tanggal berapa tadi? Pertama tanggal Isra, yang kedua tanggal. Tapi tanggal 10 ini Rasulullah SAW memberikan pembeda. Apa pembedanya? Sebab tanggal 10 Muharram itu juga orang Yahudi berpuasa. Karena tanggal 10 orang Yahudi berpuasa, maka Rasulullah memerintahkan kembali puasa fi yaumi Tasu'a pada hari ke-9 Muharram wa ihda asyar dan pada hari ke-11 Muharram. Artinya 9, 10, 11 Muharram awak puasa. Supaya berbeda dengan orang Yahudi. Bu, mulai paham. Tanggal berapa tamu? 1. Lalu puasa kali. Tanggal kok bisa beko lanjut tanggal 9? Tanggal 10? Tanggal 9. Itu poin hijrah kita. Yuk, Pak Ibu hijrah lakukan dalam pekon suat. 1. Yang kedua, poin hijrah itu Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi pesan kedua sebagai poin kita sudah hijrah itu, Allah mengatakan kepada kita, tingkatkan rasa takwa kepada Allah. Apa rasa takwa itu ya? Rasa takwi kepada Allah. Contoh, supaya Bapak Ibu mudah paham. Selesai pengajian, kita akan pulang nih, selesai sholat isya betul. Pas Bapak Ibu sedang jalan, nampak di tengah jalan tuh piti 100.000. Bu, li pernah menitahu alai 6 piti 100.000 bu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ambil atau pembiayaan saya? Ambil ya. Kalau Bapak Ibu ambil piti tadi, kemudian nih Bapak Ibu ambil piti tadi untuk dibalanjuan, berarti Bapak Ibu belum takwa kepada Allah. Bu, alaiya lelo. Namun itu saja tak boleh awak ambil, padahal bos sobok di tengah jalan. Tu bahasa cara dan punya. Kalau nak Pak Ibu ambil itu, Pak Ibu bawa ke musola, cari kotak infak musola, masuk angker. Itu baru namanya takwa kepada Allah Subhanahu. Itu yang paling buat tanamkan dalam diri awak. Baik nampak di orang ataupun tidak, itu nan takwa dong. Tak cari di orang atau indah, itu nan takwa dong. Kalau dicari di orang banyak, Pak Ibu kan bisa pura-pura. Tapi ketika kita sendirian, itulah yang sejatinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang puasa awak dalam kamar surang saja kok. Padahal dalam kulkas dan di kamar tu ada teh manis dan lah dingin. Atau mana teh tadu sekali. Ya kan?
Orang tak ada mencari di kamar kita. Ini surang saja. Sabananya kan bisa minum loh. Sudah minum teh talu tu, biko keluar dari kamar tu pura-pura latihan sebadan kalian. Puasa hari ini ke tanggal 10 Maret. Dia pagi yang puasa ini. Padahal minum dengan mana? Kisah saja. Tapi sesungguhnya takwa itu adalah ketika kita sendirian. Aku nampaknya mereka bu, itu ya deh yo. Dia nak bilang orang, tidak ada risiko yang tidak di luar lain. Apa-apa kalau jalan yang buat rumah. Iya. Kadang rokok kawan yang ambil sembarang saya, mengecek dah. Allah karim. Amain dominonya jalan dan juga pengajian dan jauh. Iya bu. Tapi kau main domino taruhan teh tandu tu. Dan pengajian jalan tu. Allah kan. Anu takwa mereka itu lepas. Baik itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ketiga, apa kata Allah? Wal tandur nafsun, dan hendaknya kalian melihat, asal katanya nadoro yang guru nadron, artinya melihat atau memandang. Wal tandur, dan hendaknya kalian melihat nafsun diri kalian. Kalau bahasanya nafsun, asal katanya nafasa yang fusu nafsan, artinya fisik, tubuh. Jadi awak diperintahkan oleh Allah untuk melihat fisik awak masing-masing. Baca cara mencalinya bu ya. Kalau mau deko cali wajah sedang kan bisa. Tu mampu ngado camin dia ada camin tu siapa. Bu, di rumah ada camin. Nah, tiba di rumah tu awak disuruh oleh Allah bercamin. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memasang kaca cermin di rumah, maka sudah dihitung sebagai ibadah. Tambah lagi nanti Bapak Ibu sudah terpasang kaca cermin itu, awak bacamin puluh di sini menjadi ibadah puluh. Tapi ingat, camin itu harus dipakuluan untuk menyadarkan diri. Contoh dulu ya. Ketika Bapak Ibu tagak di camin tu, kan, bu, ini nengok, calik kau buku. Lampat tamu awak calik bu, pasti wajah awak. Apa perintahnya jadi calik wajah? Aku nak mencalik wajah Bapak Ibu, calik wajah awak lah mengkawi atau anu. Alah, oh, alah taraso. Lah, kalau nak taraso tu sadar lah. Tinggal lah. Sudah cari wajah bu. Kalau ibu mau kena, kalau di rumah buka mau kena. Cari kapolo ibu. Rambut ibu lah putih atau masih hitam. Lah taraso dong. Lah banyak lah ya. Sudah tubuh, sudah mencari rambut, nganga amun juang asalete. Lai masih panuh di Jawa. Buka buka. Don anak berani buka. Tando lagi gigi itu. Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu membacamin menyadarkan diri itu. Awaknya harus sadar. Sedangkan mudu selah dipanggil oleh Allah. Ustaz-ustaz awak na mudu-mudu na dipanggil oleh Allah. Tinggal awak selalu lain. Itu nak baca ini. Ustaz awak na dari Pariaman tu Sunuri siapa? Muhammad As-Sunuri Allah lewat kuno lah hijrah. Dr. Muhammad Yahya Ulani ala hijrah kuno. Ustaz Epi Santoso ala hijrah kuno. Tadi Dr. Andes Haji Muhammad M. Leter
umurnya 9 bulan tahun, ala hijrah dulu tadi jam 8. Tinggal menunggu giliran awak adalah Bu, boleh jalan dong. Kalau lah jalan di awak, isi awak pola berkurang, sadarkan diri awak, kemudian tingkatkan ibadah awak. Itu bunuhnya macam itu. Tidak memasang badak je lipstick saya dah. Oh, jalan dong. Lain je. Baik yang muliakan Allah SWT, baru setelah fisik kita lihat, apa kata Allah? Ma qaddamat liradin. Dari fisik yang tersisa tadi, alai nan akan dilakukan untuk hari esok tu. Berarti kan sisanya sakit lewat. Kok berjalan lah kurang tanggung. Alah main tungke gini. Kaki lampe. Ibu, kok sholat lah dia tekur kursi. Pengajian kaki lah mauli. Kalau mauli saya dua pagi. Kamu saya tadi mudah-mudah kita lah mauli saya dah. Allah kali itu tanda kurang. Baik yang mulia Allah SWT. Terakhir, ini terakhir yang keempat. Apa kata Allah? Inna Allah khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang hijrah menjadi manusia yang lebih baik, maka tanamkan dalam diri kita setiap perbuatan baik dan setiap perbuatan buruk akan diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun sekecil biji bayam. Pak Ibu, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab dan salah tentunya datangnya dari ambo pribadi. Kuadu nambana Bapak Ibu, ambo sadar itu atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berkahnya majelis ilmu kita, mari kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.